Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya berbagai macam karunia-Nya dan memudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini dengan niat menuntut ilmu agama. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum jami'an. Selanjutnya pada acara ini insyaallah taala kita akan menuntut ilmu bersama dengan guru kami Fadilatul Ustaz Abdul Hakim Abdad hafizahullah taala dengan pembahasan kesahihan hadis iftiraqul ummah. Pada sesi acara ini, acara akan dibuka dengan sambutan yang dibawakan oleh Mudir Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya, yakni Al-Ustaz Al-Fadil Mubarak Bamu'allim hafizahullah ta'ala. Kemudian akan dilanjutkan pada materi inti, yakni kajian kesahihan hadis iftiraqul ummah, yang mana nanti juga akan disambung dengan sesi yang ketiga, yakni sesi tanya jawab. Oleh karena itu, sebelum kita memulai kajian ini, kita sebagai panitia mengingatkan kembali kepada para jamaah sekalian bahwasannya diharapkan bagi para jamaah untuk tidak merekam kajian ini. Yang kedua, bahwasannya kita hanya menerima bentuk pertanyaan dalam bentuk tulisan, bukan lisan. Selebihnya, sebagai sesi yang pertama, kata sambutan dari Mudir Jami'ah Ali bin Abi Thalib kepada Ustaz Mubarak Bamu'allim, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. Yang kami hormati Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah taala, para asatid, para dosen, para tulabul ilim, dan semua hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini saya Ali bin Abi Thalib dengan Masjid Darul Hijrahnya melakukan satu langkah dalam upaya untuk memberikan pembelajaran dan pendidikan kepada kaum muslimin, kepada umat dan kepada bangsa ini. Karena bagaimanapun kehadiran para ulama, kehadiran orang-orang yang alim adalah keberkatan bagi suatu bangsa atau suatu negeri. Sebaliknya, dengan hilangnya mereka, langkanya mereka, maka ini justru akan mendatangkan bencana bagi suatu bangsa atau suatu umat. Pada hari ini dan kesempatan yang baik ini, kita mendatangkan Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala untuk membahas tentang kesahihan dari hadis adanya iftiraq al-ummah. Karena bagaimanapun harus kita menyadari bahwa lawan-lawan Islam itu atau yang berupaya menghancurkan Islam itu ada dari dua sisi. Pertama, dari luar,
Ini jelas kalau dari luar. Yang kedua dari dalam. Dan salah satu yang juga memicu rusaknya suatu bangsa, suatu umat, suatu negeri adalah aliran-aliran yang menyimpang dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu perlu pencerahan, perlu nasihat dari para ulama, dari orang yang mengerti, agar supaya kaum muslimin khususnya dan umat ini secara umum dapat mengetahui tentang ilmu dan apa kewajiban mereka yang mereka harus lakukan, baik kepada agama, kepada rakyat, kepada umat, kepada bangsa, kepada negara. Jadi kita pun harus mempunyai andil. Syekh Ali bin Abi Thalib adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam yang resmi diakui oleh pemerintah. Akan bersama pemerintah atau ikut membantu pemerintah Republik Indonesia di dalam mendidik umat dan bangsa ini. Kita melihat realita dan kenyataan. Apa yang kita lihat dari perkembangan-perkembangan kebebasan yang di luar batas, sehingga seorang berbicara seenaknya, menyebarkan alirannya seenaknya, dan merusak moral sebagian umat atau bangsa ini. Oleh karena itu, saya Ali tetap komitmen sebagai bagian dari bangsa ini dan anak bangsa ini bersama pemerintah, TNI, Polri, ya, dan masyarakat untuk ikut memberikan andil kepada umat, kepada bangsa, kepada rakyat, ya, dalam menjaga, memelihara, mendidik, mengarahkan semua dengan cara yang baik dan dengan cara yang legal, ya, dengan cara yang baik dan cara yang hikmah dan cara yang legal. Karena kita pun ingin hidup di dunia ini bermanfaat, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Oleh karena itu kedatangan Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, kami ucapkan ahlan wa sahlan. Semoga beliau bisa memberikan ilmu, nasihat, arahan-arahan yang baik, yang bermanfaat bagi umat dan bagi kita semuanya. Ya, kami aturkan jazakumullah khair. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, memelihara beliau dan kita semuanya dari makrul makirin, dari kaidul kaidin dan hasadul hasidin. Ya. Juga kemudian kami sebagai ketua Syekh Ali bin Abi Thalib, mewakili takmir Masjid Darul Hijrah, juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, kepada para asatid, para dosen, para panitia, dan semua yang telah ikut andil di dalam melancarkan atau yang memberi andil dalam demi kelancarannya acara ini. Demikian pula kepada pihak keamanan, kepolisian, kemudian juga dari pihak TNI, ya, Pak Oramil, Pak Kapolsek, ya, Pak Kapolres dan yang lainnya. Kami aturkan jazakumullah khairan. Semoga Allah berikan balasan pada mereka dan balasan yang berlipat ganda. Karena bagaimanapun memang hidup ini adalah merupakan ujian dalam hidup ini. Jadi kita tidak lupa dalam segala hal. Karena sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak memperpanjang kalimat yang kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Selamat menuntut ilmu, selamat belajar, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazahullahu khairan kepada Mudir Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib dari kata sambutannya yang hangat tersebut. Berikutnya, sebelum kita memberikan waktu kepada Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, maka kiranya kita ingin membacakan biodata singkat tentang beliau.
Nama lengkap beliau adalah Abdul Hakim bin Amir Abdad Abu Unaisah. Beliau dilahirkan di Jakarta pada tanggal 5 April 1959 dan beliau sekarang berdomisili di Jakarta Selatan. Adapun aktivitas beliau adalah salah seorang pengajar Ma'had Minhajus Sunnah yang berada di Kota Bogor. Yang kedua, beliau juga sebagai seorang dai yang berdakwah mengajak umat Islam kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Yang ketiga, beliau adalah seorang penulis yang aktif sekali dan kita jumpai berapa banyak karangan-karangan yang ditulis dalam setiap disiplin ilmu agama. Dan yang keempat, beliau juga sebagai pemateri dalam Radio Roja. Beliau hafizahullah ta'ala mempunyai karya-karya ilmiah yang diantaranya kita sebutkan sebagiannya. Yang pertama adalah Al-Masail, yang kedua Risalah Bid'ah, yang ketiga Risalah Haji dan Umrah, yang keempat Hadis-hadis Dhaif dan Maudhu', yang kelima Menanti Buah Hati, yang keenam Pengantar Ilmu Mustalah Hadis, yang ketujuh Lau Kana Khairan Lasabaquna Ilaih, yang kedelapan Sifat Salat dan Salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kesembilan Hadis Arba'in, yang kesepuluh Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga kitab-kitab beliau yang lainnya. Selanjutnya kepada beliau kami persilahkan untuk memberikan ulasan kajian dan materinya. Tafadhal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan puja dan syukur kepada Rabbul Alamin yang telah memberikan nikmat iman dan Islam dan berada di atas sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini merupakan nikmat yang sangat agung dan sangat besar sekali, yang wajib kita syukuri. Kemudian saya sangat berterima kasih kepada sahabat-sahabat saya, para asatidz, khususnya Fadilatul Ustaz Mubarak wa Mu'allim hafizahumullah ta'ala, yang telah memberikan kehormatan demikian besar kepada saya untuk berdakwah, menyampaikan sedikit ilmu yang Allah berikan kepada saya. Demikian juga kepada para pelajar saya ucapkan selamat datang di majelis ilmu yang kita datang kemari untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari wajah Allah, tidak lain. Dan kita memohon kepada Allah keikhlasan
agar Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas di dalam beramal. Yang kedua, kita datang kemari untuk talabatul ilm, menuntut ilmu. Dan kita sangat berharap kepada Rabbul Alamin agar dimasukkan ke dalam sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju suatu tempat untuk mencari ilmu, niscaya Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Dengan sebab dia menuntut ilmu, dia mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil, dan seterusnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, kasih sayangnya kepada para penuntut ilmu. Karena Islam tegak dengan ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, hai Muhammad, tambahkanlah ilmuku. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakan, samakah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Dan seterusnya. Dari ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kebesaran, keutamaan, ketinggian, kemuliaan ilmu dan ahli ilmu, yakni ilmu din, ilmu syar'iyyah. Dan semoga Allah Jalla Dzikruhu memasukkan kita ke dalam sabda Nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid, melainkan turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman. Tidak berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mendirasahkannya, mempelajarinya, memahaminya, yakni untuk mereka amalkan dan dakwakan. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan pertama turun ketentraman, ketenangan yang Allah masukkan ke dalam hati mereka. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat, kasih sayang dari Allah. Wa haffathumul malaikah,
dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan sebagian malaikatnya untuk mencari majelis ilmu. Dan apabila sebagian dari mereka mendapati majelis ilmu, maka mereka akan saling memanggil dan berkumpul di majelis ilmu itu. Dan sayap-sayap mereka menutupi sampai ke langit. Mereka mengelilingi majelis ilmu itu. Dan ini faedah yang ketiga. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ini yang keempat. Dan Allah sebut mereka yang duduk di masjid, di majelis ilmu, mempelajari agamanya. Allah sebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya, di hadapan para malaikat. Semoga Rabbul Alamin memasukkan kita ke dalam dua sabda Nabi yang mulia tadi. Kedua hadis tadi dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, judul kajian kita pada pagi hari yang cerah ini adalah kesahihan hadis iftiraqul ummah. Kesahihan hadis tentang perpecahan, berpecah belahnya umat ini. Sahihkah hadis tersebut? Saya sering memberikan pengarahan bahwa pada zaman ini ada tiga hal yang sangat penting yang terkait dengan hadis yang harus didakwakan, diajarkan oleh para pelajar, para ustadz. Yang pertama, menyebarkan hadis sebanyak-banyaknya yang diambil dari kitab-kitab para ahlul hadis, seperti Kutubus Sittah, kitab yang 6, Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan lain-lain. Karena hadis atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan penafsir Al-Quran yang menjelaskan Al-Quranul Karim. Tanpa hadis atau sunnah, maka kita tidak bisa memahami dan mengamalkan dan mendakwakan Islam. Hadis merupakan penafsir Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Kami turunkan kepadamu al-dzikra Al-Quran agar engkau jelaskan, yakni kepada manusia, apa yang diturunkan kepada mereka. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan penjelasan beliau dua hal yang sangat mendasar. Pertama, lafaz-lafaz Al-Quran yang Allah turunkan kepada beliau dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Beliau jelaskan satu persatunya, lafaz per lafaznya, ayat per ayatnya, tidak beliau sembunyikan sedikit pun juga. Dan tidak pernah terjadi perubahan
dan tidak pernah dirubah, ditambahi atau dikurangi oleh seorang pun juga oleh para sahabat. Karena Al-Quran terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Ketika Al-Quran dijaga, maka hadis sebagai penafsir Al-Quran dengan sendirinya hadis pun terjaga, terpelihara. Sebagaimana terjaganya dan terpeliharanya Al-Quranul Karim. Penjelasan beliau yang kedua terhadap Al-Quran adalah maknanya, tafsirnya. Apa yang dimaksud oleh ayat tersebut? Apa yang dimaksud oleh Al-Quran? Tafsiran beliau terbagi kepada beberapa macam yang masuk semuanya dalam sunnah beliau. Dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di kitabnya Al-Madkhal ila kitab Sunanil Kubra, yang kemudian dinukil oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Miftahul Jannah fil Ihtijaj bis Sunnah, yang mereka menukil dari Al-Imam Asy-Syafi'i di kitabnya Ar-Risalah. Tafsiran Nabi atau sunnah Nabi ini sallallahu alaihi wasallam terbagi kepada beberapa macam. Di antaranya yang pertama adalah beliau mengikuti apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Contohnya seperti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat, beliau pun ikut memerintahkan salat. Yang kedua, beliau memberikan penjelasan lebih luas lagi dari ayat-ayat yang bersifat mujmal atau umum, atau beliau memberikan tambahan seperti tentang ayat wudu dan lain sebagainya. Yang ketiga, termasuk dari sunnah beliau alaihi salatu wassalam, beliau menyampaikan hadis yang secara satu persatunya tidak terdapat dalam Al-Quran, tapi secara umum terdapat dalam Al-Quran. Apa itu yang terdapat dalam Al-Quran? Al-Imam Asy-Syafi'i di kitabnya Ar-Risalah memberikan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada manusia untuk mentaati Rasul di begitu banyak dalam ayat Al-Quran. Di antaranya, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ingat kisah Abdullah bin Mas'ud ketika dia melaknat orang-orang yang mentato dan minta ditato, orang-orang yang mencukur alisnya, orang-orang yang mengkikir giginya untuk kecantikan yang merubah-rubah ciptaan Allah. Wa huwa fi kitabillah, dan itu ada di dalam kitab Allah, Al-Quran. Salah seorang wanita yang bernama Ummu Ya'qub mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Saya telah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, tapi saya tidak dapati apa yang engkau katakan. Memang tidak ada ayat secara langsung mengatakan haram tato, haram minta ditato, haram tukang tato, tidak ada. Kata Ibnu Mas'ud, kalau engkau benar-benar membaca Al-Quran, pasti engkau akan mendapatinya. Tidakkah engkau membaca ayat, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Jawab wanita itu, iya, beliau telah melarangnya. Nah, ini termasuk ke dalam sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Dari semua itu beliau menjelaskan isi Al-Quran, dan pada sebagiannya beliau menjelaskan lafaz per lafaznya, ayat per ayatnya. Oleh karena itu beliau mubayyin, yang memberikan penjelasan terhadap Al-Quranul Karim.
apabila seseorang tidak mau berpegang dengan sunnah, tidak mau berpegang dengan hadis secara mutlak, maka dengan sendirinya dia telah meninggalkan Al-Quran. Dan muncul firqah sesat. Mulai dari zaman Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan seterusnya. Kemudian muncul lagi pada zaman Al-Imam As-Suyuti. Dan seterusnya kemudian muncul di negeri kita ini di awal tahun 80-an. Orang-orang yang menamakan diri mereka Qur'aniyun. Yang hanya berpegang dengan Al-Quran saja. Tidak mau pakai hadis. Karena itu mereka tidak salat, tidak saum dan lain sebagainya. Dan ini telah diberitahukan, dikabarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam akan kedatangan mereka dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Imam Ahmad dan lain-lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu." Ketahuilah, sesungguhnya telah diberikan Alkitab kepadaku. Wa mislahu ma'ahu. Dan yang seperti Alkitab, yang turunnya bersama Alkitab. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, "Ala yushiku rajulun syab'ana ala arikatihi yaqul, 'Alaikum bihadzal Qur'an, fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluhu, wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimuhu." Ketahuilah, sudah dekat waktunya akan datang seseorang yang duduk di atas peraduannya, yang menunjukkan sifat orang ini malas menuntut ilmu, tidak mau mempelajari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Lalu dia berkata, "Alaikum bihadzal Quran, hendaklah kamu pegang Quran ini saja. Apa yang kamu dapati dalam Al-Quran dari yang halal, maka halalkanlah. Apa-apa yang kamu dapati dari perkara yang haram, maka haramkanlah." Nabi SAW memberitahukan akan datang orang-orang yang seperti ini nanti. Dan betul datang. Orang-orang yang hanya mengatakan, kami tidak mau berpegang dengan hadis Rasulullah SAW. Kami hanya berpegang dengan Al-Quran saja. Ikhwan, itu yang pertama, menyebarkan hadis. Yang kedua, menjelaskan kepada umat sah dan tidaknya hadis tersebut. Sehubungan hadis itu ada yang sah, ada yang tidak. Ada yang palsu, dipalsukan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau jauh-jauh hari telah mengingatkan kita, memperingati kita, awas berdusta atas nama beliau.